Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan Bapak Priyadi Kurniawan MSc, yang kami hormati Bapak Dr. Ahwani Fanani MAG MS dan Bapak Abdullah Tolhah MPD selaku narasumber pagi ini, yang kami hormati Koordinator KKN MIT 13 Kelompok 8 Ahmad Zaki Hasan serta seluruh peserta talkshow Kewalisongan yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan di acara talk show Kewalisongan yang bertema implementasi peran Wali Songo terhadap pendidikan dan kebudayaan yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum acara talk show hari ini dibuka, maka perkenankan saya Eli Erna Safitri sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu talk show oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara yang ketiga yakni penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Bapak Priyadi Kurniawan MSc selaku dosen pembimbing lapangan. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Eli selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati narasumber dalam kesempatan acara talk show kali ini, Bapak Dr. Ahwan Fanani MAG MS dan juga Bapak Abdullah Ibnu Tolhah MPD yang sudah berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan talk show kali ini. Yang saya banggakan teman-teman KKN MIT DR 3 kelompok 8. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan pagi hari ini talk show mungkin rangkaian kesekian gitu ya dari teman-teman KKN untuk melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata namun konsepnya dari rumah. Jadinya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan secara online seperti ini. Nah, ini saya kira menjadi kegiatan ke berapa ya, Mbak Eli ya? Saya nggak hitung nih dari awal. Ada cukup banyak kegiatannya. Sepertinya ketiga, Pak. Oh, ketiga, oke. Jadi ini kegiatan ketiga secara online gitu, nggih. Mungkin Pak Ahwan dan Pak Tolhah tadi sedikit ngobrol di awal itu ternyata malah bukan DPL. Saya kira malah DPL juga seperti itu. Nah, ini kebetulan saya pertama kali menjadi DPL di tahun ini. Jadi ini saya didaulat untuk mendampingi teman-teman dari kelompok 8 dan konsepnya memang dari rumah, full dari rumah. Jadi semua kegiatan-kegiatannya itu dilaksanakan daring. Walaupun tetap ada kegiatan-kegiatan yang offline tetapi dilaksanakan di rumah masing-masing seperti itu. Nah, memang LP2M di kesempatan kali ini mengajak teman-teman untuk melaksanakan kegiatan yang sudah ada semacam batas-batasnya, seperti kegiatan yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan topik-topik moderasi beragama, kemudian tentang kewalisongoan, kemudian yang basis gender dan anak, dan juga berkaitan dengan lingkungan. Nah, di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah teman-teman bisa melaksanakan talk show kewalisongoan
yang juga menghadirkan. Saya kira ini narasumber ini luar biasa. Nanti pun saya akan juga ikut ikut belajar, karena saya juga kemarin dihubungi dari ketua, saya menyanggupi jadi moderator supaya saya juga ikut belajar. Karena kebetulan saya dari Fakultas Sains dan Teknologi yang mungkin nuansanya kan kalau di Saintek itu memang kadang kajian-kajian berkaitan dengan kewalisongan itu tidak sekompleks atau mungkin sekental kalau di FISIP ataupun di kalau di seni itu Usuluddin nggih. Jadi nanti kami juga ingin belajar. Terima kasih sekali Pak Ahwan dan Pak Tolha sudah mau bergabung menjadi narasumber. Saya juga terima kasih juga ke teman-teman KKN yang sepertinya ini sebentar lagi sudah mau ditarik juga kegiatannya, selesai nanti tanggal 24. Jadi saya mungkin sambil mengingatkan nanti untuk tagihan-tagihan dari RP2M jangan lupa untuk bisa diselesaikan. Nanti bisa dikoordinasikan dengan saya. Mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Setelah ini berarti saya akan mohon izin Pak Ahwan dan Pak Tolha menjadi moderator juga untuk memandu kegiatan di pagi hari ini. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prihadi atas sambutan-sambutannya. Baik, saya akan membacakan CV dari moderator kita kali ini. Beliau bernama Prihadi Kurniawan, lahir tanggal 26 Desember 1990, email kurniawan.prihadi@walisongo.ac.id, nomor telepon 085 642 615 299, alamat Jalan Candi Paneteran 1, nomor 12A Kalipancur Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian riwayat pendidikannya yaitu S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Semarang. Kemudian 2013 sampai 2015 yaitu Magister Matematika di Universitas Gadjah Mada. Kemudian riwayat karirnya 2012 sampai 2013 sebagai guru matematika di Bimbingan Belajar Ganesha Operation. Kemudian 2015 sampai 2018 sebagai dosen matematika di Universitas IFAT Indonesia. Kemudian 2018 sampai sekarang yaitu sebagai dosen matematika di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Indonesia. Baik, inilah CV dari moderator kita, Bapak Prihadi Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Mbak Eli. Jadi ini saya langsung melanjutkan saja ya. Terima kasih di kesempatan kali ini ya sudah bersama dengan kita dua narasumber untuk kegiatan talk show Kewalisongoan oleh teman-teman KKN MIT DR ke-13 tahun 2022, yang mana di kesempatan pagi hari ini adalah mengambil tema tentang implementasi peran Wali Songo terhadap pendidikan dan kebudayaan. Mungkin saya akan sapa dulu dan kenalan singkat dengan narasumber kali ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ahwan. Salam kenal dulu Pak Ahwan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga Pak Prihadi. Ini kali pertama bersuah dan ya, mungkin di beberapa kesempatan pernah ketemu, tapi kan karena saya masih baru jadinya. Mungkin enggak, jadi kan ini dalam newbie. Nggih, masih newbie. Terima kasih juga Pak Tolha. Salam kenal juga.
Di kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk memandu acara talkshow kali ini. Jadi memandu sekaligus belajar ini ya. Saya juga bareng-bareng sama teman-teman mahasiswa untuk belajar membuka pengetahuan berkaitan dengan bagaimana nanti Wali Songo ini punya peran terhadap pendidikan dan kebudayaan. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, di kesempatan pertama nanti kita akan dengarkan bersama penyampaian materi dari narasumber pertama, yaitu beliau Bapak Dr. Ahwan Fanani, MAG MS, yang mana beliau adalah ketua Forsiladi. Ini sepertinya forum dokter itu bukan ya Pak? Iya Pak. Enggak, saya singkatannya tapi enggak tahu ini. Forum Ikatan Dokter Indonesia apa enggak? Dokter Indonesia nih kok nggih. Nggih, jadi Pak Ahwan ini semoga ini tidak salah masih menjabat sebagai wakil dekan 1 Divisip nggih. Oke, beliau berdomisili di Gondorio dan beliau punya moto hidup adalah perjuangan. Nah, nanti mungkin bisa sambil dijelaskan juga ini kira-kira perjuangannya sama dengan semangatnya Wali Songo atau tidak ini. Gimana? Pak, insya Allah. Baik Pak Ahwan, nampaknya kita bisa langsung masuk ke sesi materi kepada Bapak Dr. Ahwan Fanani, MAG MS, kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabina wa ala amabat. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang kami hormati kepada Bapak DPL, Bapak Dr. Prihadi Kurniawan, MSc, insya Allah ya Pak. Amin, amin, amin. Mohon maaf, satu kehormatan bagi kami bahwa saya di kesempatan ini, mohon maaf lampunya agak mati. Saya angkat dulu. Mohon maaf, lampu saya mati. Pada kesempatan ini, kali pertama mungkin saya bersua dengan Bapak, tapi alhamdulillah ini satu kehormatan di dalam forum ini, moderatornya juga sesama partner dosen, ini luar biasa. Juga kepada Bapak Abdullah Ibnu Tolhah, beliau ini senior saya sebenarnya di Fakultas Syariah, jadi saya di sini harus kulon nomor pada beliau dulu ya, karena beliau ini jam terbangnya sudah sangat tinggi ya. Saya. Yang kedua juga kepada para peserta KKN, ini ada Mbak Eli ya, kemudian Mas Firman dan lain-lain yang hari ini menjadi host sekaligus yang punya gawe. Saya berbahagia sekali pada pagi ini bisa berdiskusi bersama dalam tema Kewali Songoan. Nah, memang moto saya apa, hidup adalah perjuangan ya. Semua ulama kita ini berjuang ya, karena berjuang di lapangan dakwah, di lapangan untuk membangun masyarakat, di lapangan sesuai dengan keahlian masing-masing ya tentunya ya. Saya kira ini semuanya berjuang. Nah, memang kemudian kalau kita lihat dalam tema hari ini yang menarik adalah peran Wali Songo dalam pendidikan dan kebudayaan. Memang sebenarnya pendidikan itu juga bagian dari kebudayaan, karena budaya itu dalam pengertian sempit memang seringkali diartikan sebagai kesenian dan sastra, atau kemudian diarahkan sebagai praktek tertentu, tetapi pada pengertian luas tentu budaya mencakup sistem pengetahuan, bahasa, dan juga bagaimana pengetahuan ditransmisikan jika menyangkut organisasi masyarakat, sampai kepada sistem kehidupan, mata pencaharian, sampai pada teknologi, dan juga kemudian kesenian di sana. Nah, maka tema ini sebenarnya terkait berkelindan, karena kalau bicara kebudayaan pasti mencakup apapun yang ada dalam hidup manusia adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri. Nah, bagaimana kita melihat peran Wali Songo di dalam konteks pendidikan dan kebudayaan? Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa Wali Songo itu adalah sosok ulama, sosok pendidik, umumnya demikian. Bahwa kemudian memiliki peran-peran lain, tapi tidak bisa dikesampingkan bahwa hampir semuanya berprofesi sebagai dai, pendidik. Nah, dengan cara itulah kemudian terjadi transformasi masyarakat yang membawa kepada banyak perubahan dalam sistem lain. Kalau kita lihat bahwa namanya pendidikan itu adalah salah satu kunci perubahan
atau reproduksi sosial ya. Kalau kita lihat orang dari masyarakat yang bawah bisa menjadi masyarakat elit karena pendidikan. Orang dari kelas bawah bisa jadi kelas atas juga umumnya karena pendidikan di saat ini. Orang dari status bawah menjadi status atas juga dari pendidikan. Nah, karena itulah maka pendidikan ini mentransformasi banyak hal dan mencakup banyak aspek kehidupan manusia. Nah, bagaimana kita melihat pendidikan di era Walid Songo? Tentu kita tahu bahwa Islam ini datang ke seluruh Nusantara pada umumnya sekarang dianggap pada abad ke-7 ya. Ada dua pendekatan dalam melihat masuknya Islam di Nusantara dan khususnya di Jawa. Ada satu pendekatan formal yang diambil orang-orang Belanda ya, biasanya orang-orang Eropa yang melihat bahwa satu agama atau Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara ya, karena tidak hanya di Indonesia, itu ketika sudah terbentuk masyarakat baru dianggap itu sudah masuk. Maka umumnya orang Eropa mengambil waktunya lebih belakang, misalnya abad ke-13. Ya, karena apa? Terbentuknya komunitas-komunitas. Kalau di Sumatera mungkin abad ke-11 ya, karena sudah ada kerajaan. Di Jawa abad ke-13 karena ada kumpulan makam di Troloyo gitu kan. Dengan ada komunitas yang itu makamnya itu adalah makam khas orang Jawa, bukan makam yang didatangkan. Karena makam Fatimah binti Maimun yang ada pada tahun 1000 akhir atau abad ke-11 itu masih mengambil bentuk nisan dari Persia kalau nggak salah, karena dia diimpor dari sana. Maka kemudian orang Eropa mengambilnya pada abad ke-13 di Jawa, tapi kalau kita lihat di Jawa sendiri abad ke-11 sudah ada seperti itu. Di Nusantara juga ada berbeda pendapat, ada yang mengatakan masuk ke abad ke-11, ada yang mengatakan abad ke-7. Ya, bedanya tadi itu, kalau orang melihat buktinya seperti orang Belanda tadi sudah ada komunitas yang terbentuk di situ, mapan, ya itu baru dianggap masuk, ya memang akan lebih belakang. Tapi kalau dilihat yang penting sudah bertemu, ada orang datang ke sini dari Persia kah, dari Gujarat kah, dari Arab kah, atau tempat lain sudah ke sini dari Yaman kah, ya dia sudah dianggap masuk. Nah, maka kalau kita menggunakan ukuran itu ya Islam abad ke-7 sudah masuk karena sudah berinteraksi sejak awal barangkali kan begitu. Nah, maka di Jawa sendiri kalau kita lihat memang termasuknya Islam di Jawa itu pada abad ke-11 secara bukti, namun secara komunitas abad ke-13 dengan makam Troloyo tadi yang berangka tahun 1200-an, sekian, 40-an, kumpulan makam di ibu kota Majapahit, di Jawa Timur. Sementara, secara sistem yang mapan, itu percepatannya baru muncul pada 1400-an ke belakang, 450-an ke depan, itu baru percepatan. Ya. Maka ini kalau kita lihat bahwa mulai kapan pendidikan berjalan secara normal dan secara jelas pendidikan Islam di Jawa khususnya itu ya mungkin abad-abad ke-15 itu yang kita bisa lihat ya, karena Maulana Malik Ibrahim itu sekitar tahun 1400 berapa itu 11 atau ya 6 sampai 16 kalau nggak salah 16 masuknya, baru kemudian Demak berdiri tahun 1480-an, Demak di situ, memang itu percepatannya. Dan baru kemudian bisa establish berdirinya Kerajaan Demak setelah masa-masa rajanya yang ketiga Trenggono ya sekitar tahun 1512 sekian itu baru 20-an ke sini baru mapan ya 12 itu setelah Mati Yunus meninggal. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya pembentukan masyarakat muslim itu berlangsung dalam jangka yang cukup panjang ya, dari dakwah yang sifatnya pertemuan umum, baik lewat perdagangan, pernikahan, sampai pembentukan masyarakat, tapi itu belum tercatat secara resmi, hanya beberapa makam tadi sebagai bukti, sampai kepada masa di mana peninggalan itu semakin jelas, khususnya ketika Demak berdiri, di mana kemudian Demak itu mendirikan masjid, dan di situ ada peninggalan-peninggalan yang bisa dilihat, dan orang bisa melihat bahwa di situ ada percepatan di dalam Islamisasi di Jawa, penyebaran Islam berkembang cepat, nah, kemudian dalam transformasi itulah melahirkan kemudian Kerajaan Demak yang mampu menjadi kerajaan yang paling bisa menyatukan di Jawa, karena kekuasaannya mencakup mulai dari Banten, perluasannya, sampai ke wilayah utara, di Pasuruan, sampai ke sana. Kalau kita lihat ini sangat panjang sekali, belum ada kerajaan sebelumnya yang selain Majapahit di Jawa ini yang mampu melakukan seperti itu. Baru Mataram nanti di era Sultan Agung baru bisa agak sedikit menyamai dari perluasan Demak itu. Nah, disinilah kita lihat bahwa
di situ berkembang pendidikan. Maulana Malik Ibrahim sebagai penyebar agama yang dikenal sebagai Wali Songo yang pertama, memang sudah melakukan usaha dakwah itu di wilayah Gresik. Dan memang tetapi memang apakah terjadi satu lembaga pendidikan, ini yang kita susah melihat. Pendidikan itu bisa berupa ngaji di masjid barangkali atau di rumah ya. Karena menurut Tom Pyers ketika dia datang ke Jawa tahun 1512, karena dia dalam pelayaran ke seluruh negara, mengitari Nusantara ya, mulai dari Aceh sampai ke Maluku, dia tahun 1512 mampir ke mana? Ke Tuban, dan Tuban masih dikuasai oleh Majapahit saat itu, karena Tuban adipatinya masih saudaranya Brawijaya kelima dengan patihnya Andara itu. Nah, dia bisa bercerita bahwa 70 tahun sebelum dia datang terjadi percepatan di mana masjid-masjid yang berdiri oleh para pedagang itu kemudian diperkuat oleh para ahli agama. Jadi adalah ahli agama semakin kuat. Jadi penyebaran Islam perdagangan kemudian diikuti ahli agama. Baik ahli agama itu datang secara sukarela sendiri maupun dalam hubungan-hubungan diplomatik seperti Sunan Ampel dalam hubungan diplomatik antara Majapahit dengan mana di kerajaan Vietnam sekarang Champa ya. Jadi karena Raja Majapahit menikah dengan Putri Champa dan masih punya hubungan saudara dengan Sunan Ampel, dan Sunan Ampel kemudian dinikahkan dengan keluarga kerabat dari Prabu Brawijaya dan diberikan tanah merdeka. Tanah merdeka itu dulu bagi tokoh-tokoh yang berjasa atau tokoh-tokoh yang dipandang memiliki arti penting diberi namanya tanah merdeka atau mahardikan, yaitu tanah di mana dia tidak dikenai pajak. Nah, itulah menjadi cikal bakal pesantren di Indonesia, di Jawa khususnya ya, karena kalau saya bilang di Nusantara mungkin di Aceh mungkin lebih dahulu ya dibandingkan di Jawa. Tetapi ini termasuk generasi awal di mana tahun 1400 akhir sudah ada upaya-upaya untuk mendirikan lembaga pendidikan yang mapan. Tapi pendidikan dalam pengertian dakwah, kalau kita bilang memang pendidikan dan dakwah itu berkelindan ya. Kalau zaman dulu orang ngajar ngaji di masjid, itu namanya sudah pendidikan. Kalau sekarang mungkin bapak-bapak ngaji di masjid jadi pengajian saja. Kecuali anak-anak ngaji TPQ lah itu baru pendidikan. Kalau kategori pendidikan sekarang kan begitu. Tapi zaman dahulu mungkin orang belum bisa misahkan itu ya, karena yang namanya dakwah zaman dahulu ya tentu tidak lanjuti ngajari sholat, ya kan tentunya ngajari orang untuk beribadah sebagai dasar ya. Tentu itu membutuhkan satu perangkat, yaitu bagian dari pendidikan. Nah kalau ditanya, saya kadang ditanya fakultas dakwah dan fakultas tarbiyah itu bedanya apa? Kalau formal itu pendidikannya tarbiyah, kalau informal itu dakwah. Karena beda-beda pendidikan formal dan informalnya saja, ya kan. Kadang-kadang ada yang berpengetahuan kalau ke masyarakat umum tidak ada, bukan untuk anak-anak jenjang menengah bawah sampai ke perguruan tinggi namanya dakwah. Tapi kalau sudah jenjang anak-anak pendidikan dasar menengah gitu kategorinya pendidikan. Apalagi kalau sudah formal atau non formal dalam lembaga sistem maka masuk wilayah pendidikan. Tetapi sebenarnya secara substansi ya sama, mengajarkan masyarakat untuk memahami agama dalam perspektif itu. Jadi maka dalam konteks itu zaman dahulu memisahkan pendidikan dan dakwah itu dua hal yang tidak mudah ya, karena memang berdakwah itu mendidik juga. Ketika masuk Islam mereka dididik dengan cara masing-masing. Nah memang banyak tokoh Wali Songo mendirikan pesantren juga, seperti Sunan Bonang ini putra dari Sunan Ampel, dia disebut mendirikan pendidikan di mana, di Tuban. Ya, Tuban. Ya, memang ada orang berbeda pendapat ini Lasem atau Tuban, saya nggak ingin berdebat itu tempatnya di Lasem atau di Tuban, tapi memang kalau kita lihat suluk Bonang itu ditulis Pangeran Benang saking Tuban. Memang ya wallah alam ya yang mana yang benar, saya tidak ingin berdebat mengenai itu. Nah, di dalam satu kisah namanya Suluk Wujil dikatakan bahwa ada kisah di mana satu tokoh dari Majapahit, ahli sastra gitu, dia masuk Islam, namanya Wujil. Wujil itu istilah yang diartikan orang yang masih butuh belajar, wujil gitu, di pena yang belum diasah. Dia belajar di bawah bimbingan Ratu Wahdat, atau sebutan lain dari Sunan Bonang di Tuban. Dia belajar di sana sampai 10 tahun, gitu kan. 10 tahun belajar dan merasa belum menemukan hakikat, maka kemudian diajari secara khusus
kemudian secara khusus dia mendapatkan pengajaran khusus. Ini menunjukkan bahwa lembaga itu ada pada akhir abad ke-16 sudah berkembang karena Sulhul Wujud ditulis pada tahun 1600-an awal atau 1500 akhir. Jadi kalau kita lihat itu, meskipun mungkin kisah itu lebih awal dibandingkan dia ditulisnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi sentra dalam pengembangan Islam dan dakwah di masyarakat sebagai kunci, ya. Bahwa orang ada yang berdakwah melalui pendekatan berkeliling seperti Sunan Kalijogo, ada yang pendidikannya melalui sistem lain, itu merupakan variasi dari pendekatan di dalam berdakwah. Tapi beberapa seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, dia mendirikan lembaga pendidikan. Itu dua sistem yang satu mengarah ke masyarakat lebih luas, satunya lebih kepada pendidikan yang terfokus. Dan masing-masing melahirkan perubahan karena dari Ampel juga itulah lahir satu murid yang kemudian mendirikan kerajaan Demak, yaitu siapa? Raden Fatah. Raden Fatah itu anak Raja Majapahit dari putri Tiongkok, yang kemudian dibawa ke Palembang dan dititipkan pada penguasa sana yang dari Titi Utus. Kemudian dia pulang ke Majapahit dan ternyata dia belajar di Ampel, dan dari situlah dia punya keinginan untuk mendirikan tanah sendiri untuk bisa mengembangkan agama dan mengembangkan juga sistem sendiri, yaitu pergi ke Demak kemudian, yang kemudian di kemudian hari diakui oleh Majapahit dan sampai kemudian bisa suatu saat menjadi pusat dari peradaban itu sendiri. Dan itu menunjukkan bahwa lembaga pendidikan semacam pesantren di didirikan Sunan Ampel berperan besar, masuk melahirkan para dai yang lain. Karena dia punya Sunan Giri mendirikan juga lembaga pendidikan, yang lembaga pendidikan itu setengah juga memiliki kekuasaan di dalam politik juga, karena lembaga pendidikan ini punya pasukan sendiri, pasukan yang terdiri dari banyak kalangan dan muridnya juga dari orang Tiongkok. Nah, kalau kita lihat Ampel ini prototipe yang melahirkan banyak tokoh, ya, ada raja, ada pendidik, ada juga kemudian melahirkan Sunan Bonang yang seorang hakim juga awalnya, jadi sudah pernah menjadi satu penghulu di Masjid Demak hakiman, tapi juga kemudian menjadi seorang intelektual di sana. Dan kalau kita lihat ini melahirkan budaya selanjutnya, ya, yang kemudian Sunan Bonang ini bertemu Sunan Kalijogo, mensadarkan dia. Sunan Kalijogo menjadi seorang diplomat juga, kemampuan yang hubungan yang baik di dalam mengembangkan komunikasi dengan banyak kalangan. Nah, ini menunjukkan bahwa dan mengembangkan juga dakwah secara kesenian dan kebudayaan. Sunan Bonang sendiri konon juga ahli dalam beberapa aspek kesenian. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya lembaga pendidikan ini menjadi core dalam pengembangan kebudayaan di masa-masa itu, karena dari lembaga pendidikan ini melahirkan orang-orang yang berbagai keahlian yang kemudian mampu untuk berperan dalam bidangnya, menjadi satu mendirikan kerajaan kah, ada yang mendirikan lembaga pendidikan plus satu lembaga pendidikan yang sangat kuat, ada yang menjadi penghulu, ada yang menjadi melahirkan diplomat setelah itu sebagai konsekuensi. Jadi kalau kita lihat ini ada kesinambungan pendidikan dengan kebudayaan yang berkembang di era tersebut. Dan tentu saja kita tidak bisa membatasi bahwa kebudayaan hanya lahir dari pendidikan, tetapi bahwa pendidikan itulah mengakselerasi satu disiplin, bahwa orang yang disiplin diajari secara disiplin, punya pengetahuan yang cukup untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, dan karena itulah dia di dalam segala pekerjaannya memiliki nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai yang bisa menjadikan persaudaraan Islam itu menjadi bagian di sana. Andai kan orang hanya didakwahi yang sifatnya hanya bekerja saja, mungkin dia tidak bisa menyalurkan atau menyampaikan ajaran itu pada orang lain karena dia nggak punya kemampuan. Tetapi melalui pendidikan ini, orang melahirkan orang yang ahli di bidang-bidang tertentu, tapi juga punya kemampuan untuk bisa mengembangkan keagamaan, pengajaran pada masyarakat yang lebih luas. Nah, mungkin saya tidak banyak ya mengantarnya, nanti kan ada senior saya yang akan menambah sebagai pengantar awal, ada Bapak Abdullah bin Tolha yang beliau ini juga pakar di bidangnya. Mungkin itu sebagai pengantar saya ya mengenai sejarah, dan memang kalau kita lihat masih banyak bisa digali di sana, di bekas-bekas yang masih tertinggal. Jadi masih banyak hal yang mungkin bisa diungkap dari sejarah itu. Belum lagi nanti kalau ke Sunan Gunung Jati di Cirebon itu juga menjadi pusat pendidikan juga, karena Sunan Kalijogo juga belajar di sana.
belajar di sana, meskipun Sunan Gunung Jati ini juga menjadi sosok yang kemudian menjadi aparat pemerintahan di sana. Artinya bahwa ikatan-ikatan itu pendidikan menyambungkan banyak orang, banyak SDM yang berkualitas, yang kemudian memiliki kemampuan untuk melakukan dakwah sekaligus mengembangkan dimensi-dimensi dari kebudayaan atau kehidupan manusia yang lain. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Priyadi dan juga Mbak Eli ya, Mbak Eli MSTR atau namanya siapa, dan juga ada Abdullah. Mungkin itu sebagai pengantar yang bisa kami sampaikan, nanti bisa dilanjut dengan diskusi. Dan ini masih ada senior saya, Bapak Abdullah. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Ahwan yang sudah memberikan suatu ini pencerahan bagi saya nih. Ternyata memang budaya itu justru malah yang salah satunya itu pendidikan gitu ya. Jadi pendidikan yang akan menghadirkan budaya. Saya kira seperti pendidikan budaya itu kayak terlepas seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa pendidikan itu menjadi justru core pengembangan dari kebudayaan itu sendiri ya. Jadi nampaknya untuk diskusi tentang kebudayaan nanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahwan akan dilanjutkan oleh Pak Tolha. Sementara ini memang belum ada pertanyaan. Mungkin biar mempersingkat waktu, nanti untuk sesi tanya jawabnya. Oh ini ada. Mungkin kita sebelum ke narasumber yang kedua, kita sedikit diskusi. Ini ada pertanyaan dari Lailatul Badriyah ini dari UIN Walusungo Semarang. Izin bertanya kepada Pak Ahwan berkaitan dengan ini. Sebenarnya Wali Songo itu sebuah gelar atau status yang dibuat masyarakat atau benar-benar dari Tuhan, dan kenapa sebutannya Wali Songo? Nah, ini mungkin bisa langsung didiskusikan. Mohon Pak Ahwan. Monggo. Pertanyaan cukup menarik ya. Wali Songo nggih. Harus 9 itu. Penjelasan itu mungkin secara cukup luas, ada bukunya Pak Agus, siapa itu Suyanto dalam bukunya Wali Songo itu ya. Sunyoto. Pak Agus Sunyoto, maaf. Ya, bukunya besar itu menerangkan tentang apa. Memang di dulu istilah itu kenapa harus 9 itu ya, ada yang mengatakan terkait dengan kosmologi zaman dahulu. Di zaman pra-Islam ada kosmologi tentang 9 apa gitu ya. Saya juga kurang paham. Kemudian itu menjadi cara untuk melihat juga perubahan dari era dulu Kabudan ke era Kawalan. Jadi era sebelum Demak itu disebut dengan era Kabudan. Karena memang kekuasaannya masih kekuasaan yang dikuasai oleh Majapahit sebagai kerajaan terbesar saat itu, juga kerajaan lain seperti Pasundan yang lain-lain juga yang masih dalam posisi ya di kekuasaannya belum Islam ya, masih Hindu atau Buddha atau campuran kadang-kadang. Kabudan itu tidak berarti mesti Buddha, kadang-kadang Kabudan itu juga Hindu Jawa oleh ngarani dulu orang maka di beberapa orang Tengger menyebutnya sebagai Buddha Jawa, ya sebenarnya orang Hindu juga. Ada campuran-campuran karena usaha-usaha akulturasi antara Hindu Buddha pada era-era Kartanegara sampai pada Majapahit dilakukan dengan munculnya upaya penyatuan itu dalam diri raja seperti Dhyani Buddha dalam kerajaan Kartanegara. Nah, memang istilah Wali Songo sendiri sebenarnya istilah ini belum tunggal ya, ada yang nyebutnya Wali Sana, ada yang nyebutnya Wali Wolu, jadi ada Wali Wolu, sekarang muncul Wali 10, ya. Ada beberapa karya itu, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9, nah kemudian pada akhirnya orang pakai 9. Nah, saya sendiri kurang paham, nanti mungkin Pak Polakap, mengapa istilah 9 itu berkembang ya, karena memang sebenarnya para tokoh itu jaraknya agak jauh ya, para tokoh agama ini, karena Maulana Malik Ibrahim itu sudah meninggal sebelum Demak berdiri, mungkin sudah sekitar awal-awal 1400-an, 1419-an mungkin meninggal kalau tidak salah. Sunan Ampel diperkirakan meninggal tahun 1400 akhir atau 1500 awal sebelum Majapahit runtuh. Karena ketika Majapahit runtuh, Pangeran di dalam Babat Tanah Jawi ya, dan beberapa kisah, Raja siapa? Pangeran Demak, Raja Demak, Raden Patah menemui Ageng Maliha, istri dari Sunan Ampel, dan Sunan Ampel sudah tidak ada saat itu, tapi masih ada di situ, masih bertemu dengan Sunan Gunung sebagai konsultan dari beliau, dari Raja Demak, konsultannya, dan Sunan Giri sebagai konsultan. Jadi kalau kita melihat bahwa memang eranya berbeda, sebagai guru murid berbeda. Sunan Ampel kakek muridnya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang gurunya persis.
Kemudian Sunan Muria mungkin agak belakangan. Sunan Kalijogo konon meninggal perkirakan 1580-an ya, karena sudah masuk masa Pajang, bahkan di Mataram awal ya, karena dalam berbagai sejarah atau dalam babat dia yang ikut membantu Senopati dalam situasi susah dalam memahami persoalan-persoalan yang dihadapinya. Senopati ini kan sudah akhir. Alhamdulillah. Jadi era berjauhan, sebaiknya tidak bertemu satu yang lain. Karena memang usianya yang agak jauh. Kita Sunan Kalijogo usianya 100, mungkin kalau 1800 masih hidup, berarti ya sekitar 1480-an beliau masih muda sekali, masa pendirian Masjid Demak masih muda sekali. Ini menunjukkan bahwa 9 ini berkembang dari konsepsi untuk memahami bahwa kosmologi dari masa lalu yang menjadikan 9 itu kata penting, kunci dalam memahami realitas spiritual, kemudian menjadi cara juga untuk memahami keberadaan tokoh-tokoh Islam. Sehingga dengan kata Wali Songo itu seolah-olah terjadi transmisi atau perubahan dari legitimasi lama mengenai sakralitas dan spiritualitas ke arah yang baru, yang digantikan oleh Wali Songo ini. Jadi saya kok melihatnya demikian ya, jadi ada legitimasi begitu, bahwa karena memang eranya berbeda-beda. Sekarang muncul teori-teori baru bahwa Wali Songo beberapa generasi, ada generasi 1 sampai 6 dalam buku-buku, misalnya dalam haulnya Sunan Ampel ada buku-buku itu ada beberapa generasi di bukunya. Kemudian juga ada beberapa generasi, tapi Wali Songo sendiri karena ada kan yang masukkan Wali 9 Songo itu salah satunya adalah Sesiti Jenar. Ada yang masukkan juga Pangeran Prawoto. Prawoto itu siapa? Apakah Sunan Muria atau bukan? Atau Pangeran Prawoto itu adalah adik dari siapa? Adik dari atau keluarga dari Majapahit, suami dari Ki Ratu Kalinyamat misalnya gitu. Ini memang masih terjadi perbedaan-perbedaan. Songo itu siapa di banyak naskah, termasuk Sunan Sesiti Jenar. Wali sananya Raden Tanoyo itu Sesiti Jenar masuk. Tetapi yang sekarang tidak masuk. Memang ini menjadi satu sejarah yang saya sendiri mungkin tidak bisa menjelaskan secara madahi, tapi dalam bukunya Pak Kusnyoto itu memang ada penjelasan bahwa itu kesatuan, bahwa dulu tempat tokoh-tokoh penting yang memiliki nilai sakral itu ada 9 tempat di tradisi pra-Islam, dan itu masih dipakai di Islam sebagai cara legitimasi terjadi perubahan dari otoritas lama ke otoritas yang baru, yang tetap diisi dengan 9 orang. Kira-kira begitu, Mbak. Siapa tadi namanya? Mbak Lailatul Badriyah tadi. Lailatul Badriyah. Ya, nanti bisa diteliti lebih lanjut, Mbak Badriyah ya. Sama itu. Tapi sekarang sudah menjadi satu istilah yang sudah sangat mapan diterima secara umum, bahwa itu Wali Songo sebagai satu kesatuan dari 9 tadi. Saya kira demikian. Nah, untuk gelar, apakah gelar atau bukan? Memang ini menjadi pertanyaan ya, gelar atau bukan ya. Sebenarnya memang beberapa Wali Songo itu memiliki gelar. Kalau benar bahwa Raden Sunan Kalijogo itu keluarga dari Adipati Arya Tejo dari mana? Dari Tuban, maka dia itu kan masih Raden ya. Maka dia betul gelarnya juga Raden, Raden Rahmat. Bukan Raden siapa? Kemudian Sunan Ampel juga Raden Rahmat, gelarnya Raden karena dia kerabat dari Campa. Jadi Raden itu belajar gelar kerajaan ya. Kalau yang bukan kerajaan namanya bukan Raden. Zaman dahulu kalau orang pinter sekolah dari kalangan petani, dia menjadi pejabat, itu panggilannya bukan Raden, tapi Mas. Mas saja itu berarti dia itu bukan keluarga raja. Tapi kalau Raden, keluarga raja, lalu sekolah, namanya Raden Mas. Kalau Raden nggak sekolah, namanya Raden saja. Itu urutannya begitu, cara melihat zaman dahulu. Tapi istilah ini berbeda-beda, karena di Cirebon masih, sampai sekarang, beberapa keturunan raja masih menggunakan gelar pangeran. Ada Pangeran Nur Buat di Cirebon, itu keluarga raja. Sunan Bonang digelari juga Pangeran Bonang. Ya, itu dalam buku Suluk Bonang itu, si Srike itu berpendapat bahwa suluk yang ditulis Pangeran Bonang itu sama dengan Sunan Bonang. Maka dia, pertanyaannya kan, apakah Sunan Bonang keturunan dari raja ya? Kalau melihat kepada Sunan Ampel, yang Sunan Ampel itu juga keluarga dari Campa, dan kemudian juga istrinya juga keluarga kerajaan, ya boleh jadi dia digelari pangeran. Mungkin istilah Raden zaman itu juga dipakai juga. Nah, Sunan itu sebenarnya susuhunan ya. Susuhunan itu dipakai di Solo untuk menyebut satu
kekuasaan. Jadi Sunan itu gelar dari Surakarta untuk nyebut raja. Kalau di Jogja pakai sultan, ya, kalau Sulawesi pakai susunan. Sunan itu orang-orang yang di Suhun itu disembah, artinya orang-orang yang dianggap punya kekuasaan di satu wilayah tertentu. Sunan Ampel punya perdikan, Sunan Gunung Jati punya wilayah tersendiri di situ. Sunan Kudus itu panglima, maka dia punya wilayah sendiri, yang punya masjid sendiri, karena yang di dalam tradisi Islam yang boleh punya masjid agung itu hanya 2, satu kerajaan zaman dahulu umumnya ya, yang kedua garnison itu panglima perang boleh punya masjid sendiri yang menjadi masjid jami, masjid untuk sholat Jumat ya. Maka di Kudus sudah ada masjid tua sekali yang memang karena beliau dalam posisi itu bisa membangun masjid sendiri dalam posisi tertentu, tidak harus ikut ke Demak dalam masjid jami'nya, tidak harus. Itu menunjukkan bahwa susuhunan ini terkait juga dengan posisi para sunan itu. Sunan Giri juga punya wilayah yang diakui dan dianggap jadi perhitungan sejak Majapahit ya, karena dianggap memiliki kekuatan politik juga. Artinya kalau kita lihat banyak wali songo ini memang memiliki wilayah yang kemudian diakui karena keturunan juga maupun kapasitas maupun posisi dia dalam kerajaan yang baru itu di Demak, karena diakui karena Demak berdiri atas hubungan antara kekuasaan dengan agama juga, di mana banyak pendukungnya adalah tokoh-tokoh agama Muslim dari koalisi banyak wilayah Pantura, karena sebelum berdirinya Demak sudah ada kerajaan kecil wilayah-wilayah dengan penguasa-penguasa lokal. Kalau Tom Paris katakan wilayah lokal sudah banyak penguasa-penguasa, dan kemudian dia melakukan koalisi dan berdirilah kerajaan Demak itu dengan dukungan para koalisi. Jadi mungkin itu ya penjelasan sedikit ya untuk mengenai gelar tadi ya. Nanti kurang puas bisa diteliti lagi ya lebih lanjut. Saya kira demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ahwan Fanani. Semoga Mbak Elalatul ini puas ya. Nanti kalau kurang sepertinya bisa dikasih referensi yang tadi bukunya Pak, buku Wali Songo. Tapi nampaknya itu penjelasannya akan panjang sekali di bukunya ya Pak. Pak, mungkin sebelum lanjut ke Pak Tolhah nih, saya jadi mungkin saya ikut tanya berkaitan dengan pendidikan sih, karena ini teman-teman dari yang KKN 8 ini memang banyak juga yang dari fisika, ada yang dari matematika, yang sejatinya ilmunya ilmu sains seperti itu. Nah, sepertinya tadi dari cerita yang Pak Ahwan sampaikan, memang para wali songo ini lebih membuat skema pendidikannya memang lebih ke arah keagamaan berarti Pak ya, yang berkaitan dengan mungkin syariah, kemudian syariat-syariat bagaimana menjalani Islam seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dengan mungkin ilmu-ilmu sains skala itu Pak? Katakan mungkin di awal tadi tahun abad 11 itu kan Islam sudah mulai berkembang seperti itu. Nah, apakah saat itu juga para wali songo, artinya mungkin Islam berkembang itu juga ilmu-ilmu sains saat itu juga berkembang? Karena kalau dari teman-teman Jain sendiri memang ada tokoh-tokoh Islam yang juga ahli lah, ada Al-Khwarizmi di Aljabar, kemudian Al-Biruni di algoritma arah kiblat, kemudian ada geometri itu Abu Kamil, itu ditulis sama Pak Mada Sanjaya kalau tidak salah, itu menulis buku banyak tentang cendekiawan-cendekiawan Muslim. Nah, apakah sumber-sumber ini juga sempat masuk ke Indonesia? Pernah ada sejarah seperti itu enggak Pak Ahwan? Ya, pertanyaan menarik ini Pak ya, harusnya ini menjadi wilayah kajian ke depan ya. Nah, memang begini, jadi ketika Islam di abad pertengahan itu mengalami pengunduran besar dalam sains, maka Ibnu Khaldun mengatakan ketika Islam itu mulai meninggalkan filsafat, karena dulu ilmu sains itu juga bagian dari filsafat ya Pak ya. Yeah. Kimia itu kan apa dari filsafat? Yeah. Kimia itu, kenapa orang mengembangkan kimia zaman dahulu? Karena pengen kaya dan pengen cari hidup abadi itu. Iya. Cari emas, mengendalikan emas, bagaimana mereka melakukan usaha itu untuk awet muda dan seterusnya itu. Jadi kalau tanya siapa tokoh biologi ya Aristoteles, karena dia menemukan genus dan spesies yang pembagian dari realitas itu kan begitu. Yeah. Jadi masih banyak ilmu zaman dulu bersambung, belum terputus sebagai ilmu mandiri, dan itu baru produk dari modern ya. Sosiologi pun juga sangat filosofis sampai eranya Emil Durkheim ya, dia mengatakan fakta sosial sebagai titik pembeda ilmu sosiologi dari filsafat. Jadi kalau kita bicara masa itu, mungkin ya gagasan ilmu secara mandiri itu belum berkembang sebagai satu disiplin berdiri sendiri ya. Nah, memang kelemahan dari umat Islam saat itu adalah satu, umat Islam itu mulai meninggalkan filsafat, perdebatan panjang itu ya, dan akhirnya kekuatan umat Islam tinggal 3 sebenarnya saat itu. Satu adalah kedokteran Islam itu sangat kuat sampai di Andalusia dikakui sekali kedokterannya gitu kan. Yang kedua, ilmu Islam yang berkembang kedua adalah astronomi.
Kenapa astronomi? Ya karena untuk menentukan waktu sholat. Betul. Ya, astronomi itu paling kuat itu. Yang ketiga adalah tentu apalagi satunya ya, untuk kebutuhan logika itu masih berguna. Nah, memang ini harus dicari. Tentu masing-masing ini ada keilmuan yang ada tapi belum menjadi disiplin. Misalnya Sunan Kalijaga dengan dengan soko dari Tatal itu ya. Tatal itu berarti dia punya teknologi apa? Pembuatan kayu. Sampai Samad Mulyana dalam bukunya Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Berdirinya Islam ya kan mengatakan bahwa Sunan Kalijaga ini tokoh Tionghoa namanya Gan Inceng atau gimana ya. Gan Inceng, bapaknya seorang pembuat perahu itu karena keturunan. Meskipun sejarah ini paling lemah ya karena lemah berarti ditolak oleh banyak tokoh yang mengatakan dia keturunan dari. Tetapi setidaknya bahwa ini mengatakan Sunan Kalijaga ini memiliki kemampuan kemampuan dalam bangunan dan juga alat. Contohnya di api abadi di mana di Gerobokan itu kan konon tempat untuk menempa senjata ya ketika Demak melawan dengan Majapahit itu di situ tempatnya. Jadi itu ada teknologinya sudah ada teknologi itu. Bahkan di babat-babat juga ada teknologi keris di mana Sunan Kudus yang sedang sholat masjid tafakur kejatuhan bungkusan ya, jadikan pakaian jadi pakaiannya itu satu Onto Kusumo, satunya lagi jadikan. Nah, kemudian Sunan Kudus, Sunan punya besi, Sunan Bonang diminta Sunan Kudus juga dijadikan keris, dibuat oleh Empu Supo. Teknologinya kan ada di situ, tapi kan tidak jarang dibahas itu. Mungkin dalam itu. Termasuk dalam penentuan waktu sholat dalam bukunya Amin Budiman dikatakan memang dulu penentuan waktu sholat itu oleh penghulu. Penghulu itu sekarang semacam kekuasaan keagamaan di kerajaan itu terbesar itu penghulu. Penghulu itu membawa masjid dan pengadilan. Ada bukunya bagus oleh Muhammad Hashim namanya Couch in Three Fire tentang sejarah penghulu di dalam masa-masa yang berkembang. Dia menceritakan bahwa penghulu-penghulu ini punya kekuasaan. Nah, yang menentukan awal sholat ini kan penghulu. Awalnya penghulu ini sempat Sunan Kudus menjadi penghulu juga selain banyak tokoh ya. Sunan Kudus penghulu menentukan awal Ramadan, tapi perhitungannya beda dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tampaknya juga dianggap ahli kalau dalam buku Amin Budiman. Dan Sunan Prawoto tampaknya lebih cenderung dengan perhitungannya Sunan Kalijaga, pangeran saat itu. Jadi kalau kita lihat ya, teknologi falak ini berkembang di era-era itu. Dan saya mengajak itu ya. Kalau saya melihat itu ada sainsnya. Hanya saja memang minat kita dalam keilmuan Islam klasik itu lebih banyak kepada agama kan. Kan dulu YIN ilmunya agama, dia tahu pesantren ya agama. Dan baru orang mulai terpandek lagi bicara umum ketika sudah masuk pengaruh barat kan, muncul sekolah-sekolah umum. Lalu orang mencoba menggabungkan kembali. Itu aja tahun 70-an masih ramai kan, ada istilah Islamisasi, lalu istilahnya lagi ganti dengan sekarang kalau di Jogja namanya interkoneksi, integrasi, di Inwali Songo menjadi unity of science. Itu kan alur dari tahun-tahun 70-an ke sini, artinya menunjukkan bahwa ada upaya untuk menyatukan itu. Karena memang di ilmu Islam itu berkembang secara spesifik, pendidikan Islam ya di madrasah itu banyak ilmu keagamaan umumnya, bahasa dan seterusnya. Umumnya itu kita kurang, karena tidak ada madrasah mengenai falak, tapi kebutuhannya agama memang. Kedokteran di luar itu. Nah, memang baru setelah pengaruh Belanda ini, Barat kita kemudian mulai berpikir untuk menyatukan lagi bahwa ilmu umum itu bukan sesuatu yang asing, tapi warisan dari ilmuwan Muslim juga yang dulu yang kita kena hilang, dilupakan. Nah, kira-kira itu mulai usaha untuk menyatukan agar tidak terjadi dualisme. Bisa dibaca dalam bukunya siapa? Fazlur Rahman ya, Islam and Modernity, sejarah perpisahan ilmu sampai pada upaya dari lahirnya pendidikan dualitas, pendidikan umum dan Islam, atau ilmu bermanfaat dan ilmu agama di Mesir dan di Turki dan di India sama dengan di Indonesia nasibnya ada pendidikan agama dan umum. Ini menunjukkan dikotomi itu. Nah, tapi ini kan sudah ada upaya untuk mendekatkan ya. Di IAIN ada UIN ya, ada umumnya juga sekarang. Ya. Itu secara panjang. Itu PR bagi teman-teman sekalian saya kira dari Saintek khususnya untuk. Nah, itu dia. Itu dia karena ya mungkin jujur teman-teman mahasiswa dan kami para dosen pun juga pada akhirnya ya punya suatu renungan. Ya ternyata itu sempat ada ya tadi yang diceritakan, sempat ada perpisahan gitu, terus ini mencoba digabungkan lagi seperti itu ya Pak ya. Nah, ya.
Dan ini saya kira besi kita aja itu ada kisahnya ya, kenapa besi keris seperti itu coraknya kan mirip dengan pedang terbagus itu kan milik Damaskus kan. Orang Eropa itu sangat terkenal dengan namanya pedang Damaskus. Dan pedang terbaik di dunia yang belum pernah dikalahkan itu miliknya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pedang terbaik di dunia. Dan itu bahannya dari India. Sampai sekarang belum bisa ada yang bisa menciptakan seperti itu lagi. Teknologi itu. Ya. Dari setelah itu memang masih PR panjang untuk maka kalau udah bilang bicara pedang Damaskus itu dengan corak-corak itu memang pedang terbaik dan keris kita mirip itu. Tapi apakah sama teknologinya yang dengan melipat-lipat besi jadi berapa kali itu? Nah, itu juga saya kira wilayah yang saya tidak ahli di sana. Mungkin Pak Priyadi dan kawan yang lebih ahli dibanding saya. Ya, ini ada teman-teman dari fisika juga nanti barangkali punya gambaran ya. Kan ngomongin tentang materi seperti itu. Oke, baik Pak Ahwan. Saya sampai sini berarti ya, saya ya nanti ganti Pak Abdullah ya. Oke, siap-siap. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari ini dari kolom chat. Lama-lama karena saya sedang panas tinggi ya, saya sambil menjaga anak. Tadi sejak kemarin hampir opnam nggak jadi ya, jadi saya mungkin izin sambil saya pindah tadi karena ramai di sebelah anaknya. Betul nggih, matur suwun atas kesempatan dan terima kasih. Ya juga pada Pak Abdullah Tolha, saya mohon maaf Pak, pamit undur diri nggih. Mohon maaf atas ini ya, dan semoga teman-teman bisa diskusi. Terima kasih Pak Priyadi dan juga teman-teman sekalian. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pengantar, tapi itu bukan pengantar ya, sudah menurut saya sudah cukup dalam itu cerita panjangnya seperti dari Pak Ahwan Fanani. Berikutnya kita langsung saja masuk ke sesi yang kedua. Kita akan dengarkan bersama materi dari narasumber yang kedua. Beliau adalah Bapak Abdullah Ibnu Tolha, MPD. Nah, beliau adalah dosen seni nggih Pak, dari berarti betul ya Pak kalau di FUHUM nggih Pak? Ya. Ya, betul di FUHUM, dan beliau kalau di CV-nya memproklamirkan sebagai komikus, kartunis, ilustrator, dan dosen seni. Nah, ini menarik sekali nih. Dan beliau sudah banyak membuat pameran atau mengadakan pameran, dan pameran terakhirnya itu tahun 2020 yang topiknya ini adalah Sugih Ora Nyimpen. Nah, ini mungkin kalau pameran itu sepertinya memperlihatkan gambar-gambar seperti itu ya. Kemudian penghargaan terakhir yang beliau dapatkan adalah finalis kartun internasional Petrokimia Kayaku. Kemudian buku terakhirnya berkaitan dengan novel, bukunya itu novel grafis berjudul Estetika Seni Islam. Nah, ini estetika seni Islam ini juga menarik nih, saya jadi penasaran. Nah, nanti di sesi kedua kali ini kita akan mendengarkan bersama dari Pak Tolha berkaitan dengan topik yang sama, yaitu bagaimana peran Wali Songo di bidang pendidikan dan kebudayaan. Mungkin dari sini kita akan melihat dari sisi peninggalan seni yang mungkin Wali Songo sudah tinggalkan ke kita seperti itu. Begitu Pak Tolha. Siap. Untuk waktu kami persilahkan kepada Pak Tolha, kami persilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkasih DPL yang paling ganteng, yang berkumis manis, Dr. Prihadi Kurniawan. Amin. Amin, amin ya Allah. Tadi Mas Dr. Ahwan sudah pergi, ya saya juga sangat senang sekali bisa ketemu dan ngaji sama beliau udah lama sekali. Jadi forum ini menjadi forum silaturahim yang luar biasa. Teman-teman semuanya, yang saya kenal ada Ridwan Fauzi, mantan HMJ ISAI. Saya itu nggak kenal Ridwan Fauzi. Saya di WA saya tak tulis itu Senopati ISAI. Waduh. Karena ini anak itu disiapkan untuk menjadi angkatan pertama dan menjadi pimpinan generasi pertama ISAI. Jadi nggak boleh diledek, nggak boleh kemennya, karena untuk nangis. Sekeras-kerasnya saya mendidik dia, kalau bisa itu dia harus menerima. Sehat ya, Mas Ridwan Fauzi. Nggih, Pak. Teman-teman yang lain saya kira semoga KKN-nya lancar. Amin. Tambah ilmu, tambah berkah. Amin. Amin, Pak. Ya, teman-teman sekalian, saya kira
saya menggarisbawahi satu apa yang sudah disampaikan oleh Mas Dr. Ahwan tadi, bagaimana dakwah Wali Songo. Ada 3 hal saya kira konteks Nusantara dari dulu sampai sekarang, dan itu kemudian yang membentuk karakter Nusantara Indonesia dalam nama modern. Antara lain ada 3. Pertama adalah karakter Nusantara sebagai bangsa yang religius. Yang kedua adalah karakter Nusantara sebagai bangsa estetis. Yang ketiga adalah karakter Nusantara sebagai bangsa kosmopolitan. Yang pertama adalah Nusantara sebagai bangsa yang religius. Dia punya keyakinan-keyakinan spiritual. Meyakini misalnya orang Jawa, orang Nusantara adalah Bani Adam, keturunan Adam. Kalau teman-teman ke Banten misalnya, temui pendekar, bagaimana ilmu kebal senjata itu dipunya, maka mereka akan mengaku leluhur mereka, dari leluhur mereka, yakni Ibrahim alaihissalam. Siapa yang mengajarkan ilmu kebal di Banten, para pendekar sepuh itu? Dari leluhur Ibrahim alaihissalam. Jadi narasi-narasi ini hidup di dalam masyarakat. Ada istilah sembahyang. Orang tua dulu kalau ngajak saya untuk ke masjid itu ayonang sembahyang, bukan ayonang sholat. Sholat itu bahasa kemudian Arab. Tapi orang tua dulu mengatakan ayonang sembahyang. Sembahyang. Hyang adalah kata merujuk Tuhan. Itu bukan bahasa Sangsekerta loh, atau Palawa, India. Jadi itu bukan dari Hindu, Buddha. Itu bahasa kuno Jawa. Ya, Hyang. Sang Hyang Widi, Tuhan Sang Maha Esa. Itu keyakinan asli Kapitayan, keyakinan Nusantara. Nah, inilah kemudian ya, yang membentuk karakter manusia Jawa, Nusantara. Dan mereka mudah kemudian menerima keyakinan-keyakinan agama-agama dari bangsa-bangsa yang lain. Gitu. Karena sudah ada narasi spiritual yang dipunya. Ya. Hindu itu, Buddha itu datang kapan? Ya, awal-awal abad Masehi sampai puncaknya 7 Masehi kan. Puncaknya 7 Masehi ketika Sailendra itu membangun peradaban termasyhur di pedalaman Jawa, Borobudur. Dan Borobudur itu bagaimana pedalaman Jawa bisa membuat sebuah karya agung monumental dengan gaya dan teknik yang halus luar biasa. Itu bisa disamakan dengan patung-patung di Yunani era Alexander the Great. Itu nanti akan membuktikan hubungan antara Alexander the Great Jawa itu akan membuktikan karakter ketiga kosmopolitanisme. Tetapi saya akan menjelaskan yang kedua. Karakter estetik. Masyarakat kita adalah masyarakat yang estetik. Yang menggali, mengelola segala sesuatu, objek, dalam pikiran kesatuan dan keselarasan. Jadi kalau ada sesuatu yang kesatuan dan keselarasan, itu kata Mas Ridwan Fauzi adalah pikiran-pikiran seni atau estetik. Ya, pikiran-pikiran estetik itu ada sejak masyarakat Jawa. Karya seni tertua itu ada di Indonesia, di Nusantara. Ketika ditemukan sebuah alat kampak, alat untuk memotong tapi dari batu, itu menjadi unik ketika dia disebut seni. Kenapa? Karena dalam desain batu itu ada prinsip ketersangkupan seperti ini. Jadi batu itu lancip, tetapi antara kanan dan kiri itu simetris. Itu artinya sengaja didesain, ya, sengaja dibuat. Ada ukurannya, gitu, ya, dan dengan teknik yang tinggi. Itu
pertemuan yang arkeologis yang bisa kita saksikan. Ya. Jadi, semua hal itu sesuatu yang benar itu tidak serta-merta diterima oleh bangsa ini. Saya memberi catatan itu. Karena dia harus tampil secara baik. Itulah estetik. Ya. Dakwah, segala bentuk dakwah ya, yang masuk ke Indonesia. Jadi pada abad pertama Masehi sampai 7 Masehi Hindu Buddha datang, nanti Islam akan datang mulai abad 7 Masehi sampai abad ke-14 juga diterima ya. Nanti ada Kristen yang datang di abad modern juga akan diterima. Tapi semuanya menggunakan cara-cara yang estetis. Tidak ada bukti di sini ada perang agama di Nusantara. Tidak ada ceritanya orang Hindu dari India, orang Buddha dari India datang ke Nusantara, memaksakan agama kepada orang Nusantara. Tidak ada kekerasan, pemaksaan. Orang Jawa ditodong pedang di kepala leher, lalu dipaksa, hayo, yakini Ganesha, Wisnu sebagai Tuhan. Itu tidak ada. Ketika Islam datang abad 7, juga tidak ada bukti orang pribumi ditodong pedang. Ayo syahadat. Itu tidak. Demikian juga ketika era Kristen datang. Sebarbarnya VOC, ya, para penjajah itu menguasai Nusantara, mereka tidak memaksakan Kristen kepada pribumi. Ya. Tidak ada ceritanya, bukti sejarah, ya, para kolonial Belanda ya, menodongkan pistol ke kepala orang Nusantara, lalu memaksakan, ayo, akui, haleluya, 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 atau saya tembak kamu. Itu tidak ada cerita semacam itu. Dan kepentingan VOC adalah kepentingan mengeruk kekayaan sumber daya, tidak terkait dengan penyebaran agama Kristen. Artinya, langkah-langkah jalan-jalan estetik ya, yang mempertimbangkan keluhuran batin, keselarasan hati, cara-cara damai itu ditempuh oleh para pendakwah. Wong tempat kita ini memang tempat yang elok kok, enak kanggo ampiran. Nah, tempatnya itu yo strategis. Orang dari timur mau ke barat, dari Cina mau ke India sampai ke Timur Tengah atau Venesia, itu kan rute perdagangan dunia. Itu pasti mampir di Nusantara. Dan di Nusantara paling enak kanggo mampir. Iklimnya ramah, nggak ada iklim dingin banget. Musim es, salju nggak ada. Ya. Musim hujan ya biasa, hujan ya ora suwe. Dan tidak sampai membuat orang kedinginan mati karena hujan itu nggak ada. Musim panas, wah ini menyenangkan sekali. Sehingga dulu orang Nusantara itu sukanya apa? Terkenal ngeligo ngerti reka. Jadi pakaian orang Jawa itu dari dulu ya hanya wudel ke bawah. Laki-laki maupun perempuan wudel telanjang dada. Kalian coba lihat relief-relief di Borobudur. Karena ono kutang zaman semono kok kutang. Apa itu? Oh, enggak ada penutup dada gitu. Ya. Karena iklim di sini ramah, enak gitu loh. Nah, itu yang membuat orang dari berbagai penjuru dunia ya, sambil berdagang yo mampir. Yang mampir kan yo ndelok-ndelok. Ya, yo sekolah. Zaman Sriwijaya Nusantara sudah menjadi pusat dari pendidikan agama Buddha. Ya. Itu diakui oleh belajar, ya kelon barang,
ketemu wong ayu, wong pribumi ayu yo dikeloni, duwe anak, dinikah maksudnya. Sehingga wajar, karena kita itu tempat perkelonan Nusantara yang hangat, yang ideal, maka wajah-wajah orang Nusantara itu yo macam-macam. Hasilnya rupanya kaya sampean-sampean kuwi saiki. Ana sing kaya moderator, kaya wong di sampean kuwi, orang India ora, Arab ya kurang bangir, Afrika ya kurang ireng, ya keritinge rada kaya wong Papua. Iki aneh sampean wajah iki. Campuran berarti, Pak. Yo, Campur-campur. MC juga, ini wajahnya MC ini ya loh, guyang-guyu yo Cina yo memper, Korea yo kurang putih, ya toh, Arab rada pesek. Ya, karena kita itu tempat percampuran, gitu, persinggahan dari berbagai. Saya itu kartunis ya, saya bisa menggambar cepat orang, saya orang dalam 3 detik, 3 menit saya bisa buat sket banyak. Paling sulit itu menggambar wajah orang Indonesia, paling memakan konsentrasi dan lelah. Kalau saya menggambar wajah orang Arab, kan, itu kan podo kan, irungnya bangir, matanya belok-belok, ya orang Arab itu. Ya. Tetapi kemudian ini, saya gambar orang India, saya orang gambar Cina juga sama, orang Jepang lah sama-sama, hidungnya kecil, matanya sipit, putih. Gambar orang Timur Tengah, orang Asia Tengah sama. Gambar orang-orang Indonesia itu setiap wajah itu harus butuh konsentrasi sendiri. Bayangkan orang Indonesia itu dari ujung timur sampai barat ya. Orang Aceh itu seperti orang Asia Tengah, orang-orang Pakistan. Ya, matanya tajam, cekung, hitam, keras gitu. Kan gitu. Orang Jawa pesisiran kayak orang Chinese, putih-putih gitu. Gitu. Nanti orang Maluku itu sudah pertemuan antara timur dan barat, kan? Wis keriting, kayak gitu. Lambene ombo, bibirnya tebal, ya. Nanti kemudian ke daerah Papua itu sudah secara perawakan sudah tidak seperti orang barat itu. Itu perawakannya seperti orang Eropa itu, orang besar tinggi. Orang Papua itu perawakannya sudah kayak orang Eropa, rasnya. Tidak lagi kecil-kecil kayak kita ini. Jadi betapa kayanya Nusantara dari sisi etnis ras sekarang ini karena percampuran yang panjang ya sejarah bangsa ini. Lalu ada yang bertanya, lah yang pribumi mana Pak? Yo kabeh pribumi. Yang asing ya mungkin asing kok KB. Artinya kita mengandung unsur pribumi, ya kita juga dalam diri kita mengandung unsur asing. Iya toh. Yang ngono ya akui KB pribumi ra usah tukaran. Nah, dalam konteks inilah kita harus memahami karakter yang ketiga yakni kosmopolitanisme. Di mana budaya-budaya besar dunia bertemu di sini. Budaya-budaya bangsa India di awal tahun Masehi sampai 7 Masehi, lalu budaya-budaya besar Arab dengan Islamnya. Cina juga datang, India, Kristen Eropa juga datang dengan agamanya. Silih berganti dan mereka damai sehingga para peneliti sejarah mengatakan ini adalah negeri yang beruntung, negeri yang diberkahi karena tidak ada perang agama di sini. Nggak ada perang agama di sini. Zaman Buddha itu satu serangan terhadap Sriwijaya itu dari Maharaja Chola di India. Dan itu yang membuat keruntuhan Sriwijaya. Karena dikepung dari laut.
dari arah belakang, baratnya Sumatera itu kapal mereka ada. Digempur mati itu Sriwijaya. Tapi ingat, Chola itu ya Buddha. Jadi negara Buddha menyerang Buddha Sriwijaya. Sama-sama Buddha. Itu yang tercatat di sejarah. Sama-sama, itu bukan perang agama. Bukan perang agama. Ya. Enggak. Dalam konteks kolonial, ya itu perang melawan penjajah. Kan? Penjajah. Nah, teman-teman sekalian, situasi-situasi ini, yakni karakter bangsa sebagai bangsa yang religius, yang estetis dan kosmopolitan ini yang sampai sekarang bertahan, ya, yang menjadi dasar dari sikap keterbukaan kita sebagai bangsa. Jadi bayangin, nggak ada zaman Wali Songo yang menyebarkan agama sambil teriak-teriak, wayang itu haram. Nggak ada itu, Kang. Bayangin kalau zaman Wali Songo kok teriak-teriak, wayang itu haram, itu mesti Islam nggak akan tersebar. Wayang itu kan, itu adalah budaya asli Nusantara. Ya, jadi menurut Bantris ada 10 budaya asli Nusantara. Kalau saya bilang asli artinya sebelum Hindu-Buddha datang kita sudah punya. Apa antara lain wayang itu. Jadi nenek moyang kita nonton wayang, baik wayang golek, wayang beber, wayang kulit, itu sejak dulu. Lalu batik yang kita semua kenakan itu juga asli. Ya. Lalu apalagi puisi, lalu musik, ya, musik gamelan itu juga asli Nusantara, gitu. Ya, sehingga keris, ya, itu juga khas Nusantara. Ada film animasi yang keren itu, yang judulnya Raya itu ya, yang settingnya Asia Tenggara itu kan lakon utamanya seorang gadis namanya Raya itu senjatanya keris ya. Ini film Disney itu keren, silakan ditonton itu. Ya, ya ada 10 ya sampai falak itu juga pertanian, pemerintahan juga kita punya. Walau dalam tahapan yang sederhana sudah ada sistem pemerintah. Baru kemudian datang agama-agama besar itu memperkaya kenusantaraan kita. Jadi ini yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Agar menjadi karakter kita sebagai bangsa yang damai, bangsa yang ramah, dan siap untuk menerima perubahan dan kemajuan di masa yang akan datang. Demikian pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat berbobot. Nah, ini kalau orang seperti saya, Pak Tolhah, biasa membicarakan sains, membicarakan seperti ini itu amazed sekali. Maksudnya keren gitu lah. Ternyata dengan memandang negeri kita sendiri aja bisa dilihat dari tadi ada 3 karakter yang ternyata ada tapi nggak sadar gitu ya. Tadi yang konsep religiusnya, kemudian estetiknya, sama kosmopolitan. Yang kemudian kita secara tadi langsung, oh iya ya ternyata kenapa kok kita jadi beraneka ragam ya, karena tadi itu, karena posisi negeri kita itu berada di persilangan, akhirnya banyak sekali orang ngumpul di sana, ya wajar kemudian kalau banyak sekali orang-orang yang kumpul di sini seperti itu. Nah, tadi yang saya menggarisbawahi dan sangat menarik adalah berkaitan dengan hal-hal yang benar, itu harus tampil secara baik, secara estetik. Nah, ini yang menjadi semangat Wali Songo nampaknya ya Pak Tolhah ya. Artinya kita tahu bahwa syariat Islam itu benar, tetapi kalau penyampaiannya tidak baik, tidak tampil baik, tidak estetik seperti itu, nampaknya ya Islam nggak tahu deh nanti sampai sekarang seperti apa, seperti itu ya Pak Tolhah ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Semoga intinya tidak jauh dari yang disampaikan. Nah, ini kita langsung saja membahas ada beberapa pertanyaan. Ya ada 2 pertanyaan, tapi ini yang pertanyaan kedua langsung untuk Pak Tolhah nih. Jadi dari Dini Ayu, mahasiswi UIN Wali Songo.
Nah, di sini ditanyakan bahwa salah satu kebudayaan itu adalah kesenian, sedangkan perkembangan seni di Jawa itu hasil interaksi antara pengaruh peradaban dari berbagai dunia seperti India, Cina, dan lainnya yang masuk ke Jawa. Nah, kemudian yang salah satu hal terpikir saya adalah mengenai primbon. Nah, primbon ini kan identik dengan budaya Jawa. Apakah primbon ini bentuk akulturasi dari zaman Wali Songo dulu yang dibawa oleh bangsa asing, atau sebenarnya suatu ilmu yang diambil dari keagamaan? Nah, ini balik lagi berarti ya, apakah primbon itu termasuk list budaya asli Indonesia tadi Pak Tolha? Masuk nggak ke yang deretan wayang, batik, puisi, atau jangan-jangan ada yang nomor 10 primbon kayak gitu? Ya. Oke, langsung ya Mas. Oke, langsung. Ya, Indonesia bangsa Nusantara bangsa yang terbuka, tidak pernah menjadi atau berniat menjadi bangsa yang eksklusif, ya, menyendiri. Itu karena bangsa yang eksklusif, mengisolasi diri pasti akan musnah. Karena perubahan terjadi karena antara lain adalah keterbukaan menerima pengaruh. Nah, kemampuan untuk mengolah, mendialektikan, mengkreasikan antara yang datang dengan apa yang kita punya, ini yang menjadi kelebihan dari leluhur kita. Coba panjenengan semua lihat patung Buddha yang di Borobudur itu. Patung Buddha di Borobudur itu sebenarnya sangat elok betul, dengan desain mendekati asli. Tenang sekali. Itu adalah karakter seni dari Yunani yang dicanangkan sejak Alexander the Great. Jadi India yang masuk ke Nusantara adalah India yang sudah terpengaruh oleh budaya Yunani, ya. Yang ketika Alexander the Great menguasai situ, kemudian mulai terbangun. Sehingga orang India kemudian sejak itu membuat patung-patungnya lebih halus seperti patung Yunani. Dan nanti India ini yang akan masuk ke Nusantara itu adalah kebudayaan yang sudah terpengaruh oleh Yunani itu. Sehingga kemudian cara orang Nusantara membangun Borobudur menggunakan estetika atau ukuran-ukuran prinsip-prinsip seni seperti itu. Oke ya, ini pengaruh luar. Tetapi kalau lihat dari bodi dari patung-patung Buddha di sana, kan bodinya kecil, kayak sampean soko aku. Ya. Tapi kok irungnya mancung, padahal wong Nusantara pesek, kayak moderator. Itu artinya ada perpaduan, gitu loh. Tidak sepenuhnya yang luar itu diterapkan. Yang bangun siapa? Oh, kalau yang bangun orang Nusantara. Tukang-tukangnya orang Nusantara. Itu berbeda dengan seperti Al-Walid ketika membangun Masjid Raya Damaskus yang masyhur itu. Karena terpesona Al-Walid, Khalifah Al-Walid ini terhadap kebudayaan Bizantium di Damaskus. Maka dia ingin mempunyai masjid seperti arsitektur Bizantium dengan ada kubah, ada menara. Dia sampai mendatangkan 20.000 lebih tukang-tukang bangunan dari Yunani. Kalau istilah dulu mungkin TKY, tenaga kerja Yunani. Kalau Borobudur enggak, itu karya asli Nusantara, tetapi hasil penyerapan dan pembelajaran dari peradaban India yang sudah terpengaruh oleh Yunani sejak era Helenisme atau Alexander the Great. Bayangin ya, Nusantara abad segitu dan di pedalaman Jawa sudah menyerap nilai-nilai seni Yunani kuno. Apalagi contoh lagi, tari saman. Tari saman ini abad ke-12, 11 ketika Marco Polo sampai Pasai itu sudah ada itu tari saman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu tari apa? Marco Polo menyebutnya adalah tari tepuk dada. Siapapun tahu bahwa sejarah Pasai itu terkait dengan eksistensi Syiah Islam di Timur Tengah di Mesir zaman Fatimiyah. Artinya tari saman adalah tradisi Syiah. Tapi kalau Syiah ketika acara kelahiran Nabi Muhammad itu kan memperingati Syuro. Ketika memperingati Syuro kematian Hasan Husain itu kan dengan memukul-mukul tubuh sendiri, dengan menyakiti diri.
lukai diri. Tetapi orang Nusantara tidak mau begitu. Ya. Coba kalian lihat sampai sekarang kelompok-kelompok Syiah kalau peringatan Asyura itu sambil meratap-ratap, pakaiannya hitam semua, sambil tepuk-tepuk dada. Ya. Menyakiti. Tapi kalau orang Nusantara tidak, dia kemudian diolah menjadi gerakan ritmis yang kompak, yang bermakna. Dari syairnya itu kita tahu di sana ada Hasan dan Husain. Ini adalah penghargaan terhadap Nabi dan para cucunya. Itu loh, tradisi Syiah yang keras saya gitu bisa ditarik, dikelola, diolah menjadi ekspresi seni tari sabar. Apalagi keroncong. Keroncong kuwi mau kuwi. Mana yang Indonesia lebih keroncong. Keroncong itu adanya di Indonesia. Katanya Portugis, iya, pengaruh dari Portugis. Tetapi ketika keroncong itu sendiri di Portugis nggak ada. Ya, tari saman. Apakah ada di Iran, di Timur Tengah? Nggak ada itu. Walaupun ada pengaruh dari nggak ada. Gitu. Inilah bentuk-bentuk. Zapin coba, Zapin. Zapin itu asli dari ada di Nusantara. Di Timur Tengah ya ada pengaruhnya, tetapi tidak seindah Zapin. Jadi itu membuktikan bahwa kelebihan dari dan pola yang dipakai oleh para leluhur kita dalam menerima budaya dari luar tidak hanya selektif, tetapi direproduksi menjadi bahasa yang estetis, yang indah. Ya. Saya bilang tadi orang Jawa sukanya dari dulu sukanya telanjang, iya telanjang, dada itu karena iklim yang ramah di situ. Tapi kitab-kitab ajaran Hindu juga Buddha menyebutkan kalau kamu mau ke candi ya pakai baju, pakai udeng-udeng, pakai sarung. Itu ada gitu. Bagaimana kita menempatkan diri hormat kepada Sang Hyang Widi dengan bersuci, mandi. Makanya agama Hindu disebut mirip dengan Islam ya, karena harus bersuci dulu, harus pakai baju yang baik ya, yang indah, yang wangi. Lalu ada dupa. Dupa itu kan wangian itu kan, biar kondisi wangi. Saya dulu kecil itu kalau di daerah Tegal Pekalongan masih ada itu tahlilan itu ya orang tua apa namanya ukup itu ya, ada kayu apa dulu itu yang kalau dibakar itu kemudian wangi, itu biasa. Sekarang sudah enggak ada. Ada yang bilang itu peninggalan Hindu, enggak. Ya itu peradaban kita semuanya tentang wangi-wangian ngono lho. Memang kita bangsa yang estetik ngono lho. Daripada tahlil mabuk keringat lebih baik digaweke dupa ngono lho. Wangian alami herba. Ya. Seperti itu Mas. Ada yang terlewat? Primbon tadi mungkin ada sejarah yang bisa disampaikan Pak Tolong. Ya. Primbon, setiap bangsa punya kosmologi ya, dicampur kemudian melalui ilmu falak ya, pengamatan demi pengamatan. Saya kira kalau Cina punya Feng Shui, kita punya cara sendiri untuk mendeteksi, mengukur, memilih hari bahkan yang kita anggap baik. Itu iya. Memang dalam teori Brandes ini ahli filologi dari Belanda ini, dia yang menemukan naskah negara Kertagamanya Majapahit di Istana Lombok waktu penyerbuan Belanda di sana. Dia menyelamatkan buku negara Kertagama itu. Dia ahli filologi. Jadi dari pembacaan dia terhadap teks-teks Nusantara ada 10 tadi yang asli, antara lain adalah kemampuan leluhur kita dalam ilmu falak, jadi perbintangan ya. Perbintangan ya, melihat nasib gitu. Dari kelahiran ya, dari posisi bintang itu
kita juga punya. Ya, saya bisa mengatakan itu asli Nusantara. Walaupun kemudian dalam berikutnya ada kemudian unsur-unsur India, ada unsur-unsur Islam juga di sana. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Toha. Semoga ini tadi siapa yang Mbak Dini Ayu ya terjawab semua pertanyaannya. Izin lanjut, nggih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Firman Herdianto. Bertanya kepada Pak Ibnu Tolha berkaitan dengan ini akulturasi budaya. Jadi intinya adalah terjadi akulturasi budaya Nusantara dengan Islam. Nah, pertanyaannya itu status akulturasi budaya ini kalau dipandang dalam keilmuan Islam itu apakah boleh? Jadi batas-batasnya sampai sejauh mana sih yang boleh dilanggar berkaitan dengan akulturasi ini? Maksudnya kita kan ya sebenarnya tadi agak nyambung dengan supaya dia tampil baik deh sepertinya. Namun sebatas apakah tampil baik ini boleh ditampakkan? Apalagi ya mungkin batas-batasnya bisa bisa dijelaskan lebih detail lagi. Ini dari Firman Hardianto dari UIN juga. Ya. Akulturasi adalah proses yang tidak bisa kita hindari. Pertemuan kebudayaan kita dengan luar, kemudian saling mempengaruhi, itu sunatullah. Untuk kita saling mengenal, untuk kita saling memanusiakan, ya, itu melalui proses akulturasi. Ya, masing-masing punya prinsip, punya tata nilai. Islam sendiri seperti itu. Itu tidak masalah, tidak masalah. Bahkan pada hasilnya adalah bahwa proses panjang akulturasi ini justru memperkaya bangunan kebudayaan peradaban Islam. Ya. Di bidang arsitektur kita mengenal masjid-masjid kita dulu ya, seperti Masjid Demak. Nggak ada Masjid Kubah. Masjid Kubah itu kan Belanda pertama kali yang bawa ke sini. Jadi setelah masjid lama Kesultanan Aceh itu dibombardir, itu kan dulu perang Aceh itu kan pejuang Aceh berlindung di Masjid Aceh, Kesultanan Aceh, dibombardir, diobong, wah Belanda yang menyesal, wah iki rakyat Aceh makin marah ini. Oke, kita ganti yang lebih baik gitu. Sebagai cara Belanda menghibur gitu loh, ya nyondo atine wong Aceh. Kemudian dibangunkan, diundang arsitek Belanda, lalu dibangunkan Masjid Aceh itu. Yang kita lihat sampai sekarang Masjid Baitur Rahman Banda Aceh itu yang bangunkan Belanda. Dan itu meniru gaya arsitektur Mongol di India, Mughal kalau kita baca Mughal India. Ya, persis ya, kayak Taj Mahal itu atasnya itu. Nah, itu pertama kali di Nusantara itu berdiri masjid berkubah itu menggantikan Masjid Aceh sebelumnya yang seperti bangunan Masjid Demak. Dan arsitektur Masjid Demak Aceh lama itu ya seperti masjid ibadah Kapitayan yang disebut langgar. Ya, langgar itu kan bahasa Jawa kuno. Ya, langgar itu artinya tempat aturan. Manusia taqarrub ilallah, mari Gusti Allah. Baik Hindu, Islam mempertahankan bentuk arsitektur Kapitayan gitu. Ya, dan itu tidak masalah. Itu bukan soal Hindu atau apa, ini peradabannya. Gitu. Kalau sudah peradaban, dia menjadi warisan kemanusiaan, ya dijaga. Sampai punya HP, ini sudah nggak ada urusan, ini karya Yahudi. Facebook itu kan jelas, istilahnya ada wall itu kan peratapan Yahudi. Tapi siapa sekarang yang urusan dengan Facebook itu diciptakan oleh orang Yahudi? Ya ini sudah menjadi warisan peradaban kita sekarang ini, orang tidak bisa menghindar. Ya, jadi apa kemudian yang menjadi ya? Saya kira agama punya prinsip-prinsip ya, sampean tetap ya menjaga prinsip-prinsip akidah. Ya, tapi yo terus jadi wong sing fobia, sithik-sithik kok merusak akidah, sithik-sithik akidah, wayang. Berkunjung ke Borobudur merusak akidah, blow on itu namanya, fobia. Jadi
kehati-hatian yang berlebihan yang membuat kita nanti tertutup kan. Itu tidak produktif malah ya. Ya, kita punya cara-cara ya, sejak dulu ya. Jangan khawatir ya. Sudah dicontohkan oleh leluhur kita. 3 resep itu tadi. Religiusitas, ya, estetika, keselarasan, keindahan, dan sikap-sikap yang keterbukaan, saya kira itu selalu menjadi 3 rumusan untuk kita untuk maju dan berkembang. Oke, Kak. Oke, berarti memang semangatnya mirip seperti UIN ya Pak ya, jadi moderasi lah, tengah-tengah gitu ya. Jadi akulturasi tetap ada, tetapi nggak boleh fobia, tapi nggak boleh longgar gitu ya Pak ya. Jadi harus tengah-tengah gitu ya. Ya ini pas banget lah dengan semangatnya UIN Wali Songo ini tentang semangat moderasi beragama. Ini masih ada satu lagi Pak, ini malah dari Pontianak ini, dari Untan Pontianak, dari Mas Agung Mulyono. Nah ini bertanya berkaitan dengan sistem kebudayaan Indonesia. Dari zaman dulu memang sudah tidak bisa dipungkiri, kesenian itu hal yang paling dominan. Nah, apakah kebudayaan dari luar bangsa kita ini berpengaruh terhadap kebudayaan khas kita, khususnya dalam bidang kesenian? Jika berpengaruh, apa saja pengaruhnya? Kemudian dampak apa saja yang ditimbulkan dari bangsa luar yang terus menggesit negara dan bangsa Indonesia ini? Ini sebenarnya tadi sudah sempat dibahas juga ya Pak, berkaitan dengan pengaruh yang kebudayaan luar ke Indonesia kayak tadi keroncong, kemudian tari saman. Nah, tapi di sini lebih ditekankan efeknya sih ya. Nah, jadi dampaknya apa gitu yang ditimbulkan dari bangsa luar ke kita, mungkin seperti itu Pak Tolha. Iya, setiap bangsa yang maju, yang berkembang, yang eksis itu selalu membuka diri, ya, selalu membuka diri. Sehingga saya nggak khawatir anak-anak sekarang nggak kenal Arjuna gitu ya. Kenalnya Lee Min Ho, Lee Seung Gi, drakor yang pakai bedak itu. Pak Eli mungkin BTS ya Eli ya. Pakai Gincu. Betul Pak, betul kenal. Itu yang nggak kenal. Yang fannya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Nusantara dulu cerita bagaimana namanya ada aktor paling ganteng namanya Arjuna, generasi sekarang kan nggak tahu Mas. Ya, di Ramayana Arjuna mencari cinta itu sampai ke Kepulauan Dwipantara. Dwipantara itu Nusantara. Jadi ada Nusantara di naskah Ramayana. Itu sama ketika Gatot Kaca bersemedi di Gunung Kawah Candra di Muka. Gatot Kaca itu kan makhluk raksasa, sakti mandraguna. Itu dari mana? Dwipantara, Nusantara itu. Jadi kemaharajaan Nusantara itu masuk India, atau dari kacamata India, Nusantara adalah bagian dari India. Tapi siapa yang urusan gitu anak-anak sekarang? Pokoknya Lee Min Ho, bagus sing bedaan, sing gincunan, Arjuna ra kenal. Saya makanya ngajar seni, saya senang kalau ngajak mahasiswa, ayo nonton pagelaran sentra tari Ramayana di mana Prambanan. Saya setiap tahun mengajak ke sana untuk mengingatkan kita. Ya nggak apa-apa kalau generasi sekarang melihat tren Korea. Wong saya juga dulu sukanya komik-komik Jepang. Saya bacanya ya Naruto. Sampai apa Mas Priyadi? Saya komik nggak terlalu suka Pak. Sukanya baca novel paling. Novel apa? Novel detektif sih kalau dulu ya, Mas kan? sekolah. Itu ya. Bapak-bapak kita, bapak saya ya Spider-Man ya. Ya kemudian Superman yang dulu itu muncul secara berkala di koran-koran nasional itu punya kiblat gitu. Namun saya tidak khawatir itu ya, sepanjang bahwa kita selalu memiliki kesadaran akan jati diri kita. Ini yang di sini yang sering masalah gitu loh. Kita terpukau dengan Lee Min Ho tapi nggak paham gitu loh bahwa kita punya tradisi peradaban yang baik. Ya.
kulit kita loh, kulitnya MC itu Mbak Eli, itu dipuji sebagai kulit terbaik di dunia. Karena mendapat terpaan sinar matahari setengah tahun dan iklim dingin yang masih ramah. Setengah tahun loh bro, kamu dipanas-panasin, jangan takut hitam, kamu akan menjadi kulit terbaik. Orang Eropa itu loh, orang Australia, orang itu nabung setiap tahun. Kalau kamu kan ingin ke Mekah, mereka itu ingin ke Indonesia. Kemana? Ke Bali, ke Pantai Kuta. Di sana ngapain? Ya udah gelundang-gelundung neng pantai kae. Kaya wong edan. Loh sujur loh kaya wong edan loh. Udah gelundang-gelundung neng pasir pani kotor. Ditanya, "Enggak apa sampean ngentek-ngentek duit kaya ngono?" Wong siji, "Aku kulitnya pengen kaya Mbak Eli." Ngono tok yo kulit lho kan. Loh kok sampean kok malah melihat kulit kok terpesona oleh iklan-iklan Korea itu. Beli semprotan buat kelek kamu biar wangi. Oleskan di pipi kamu biar glowing. Apa? Glowing. Jadi kita melihat terperdaya ya oleh kosmetika luar gitu loh. Saya katakan yo ngenes yo geli lho saiki ngono kuwi. Kalian itu dipuja sebagai manusia perempuan tercantik dengan kulit sempurna, gaya katulistiwa. Tapi malah sing dipuji sampean dipuji malah ndelok kulite wong liya. Sampean tahu turis neng luar negeri kae. Kan gila. Si kulitnya kayak ngono. Kayak kulitnya putih kemerah-merahan kayak kulit babi. Jadi eksotis kalian gitu loh kalau dalam bahasa kamu itu eksotis. Kita itu sempurna di mata mereka. Wonge ramah, kalem, suka damai, api-api, yo, ature santun, yo, kulitnya api-api, sampean iki yen kaya boneka pengen dijiviti, gemesi sampean. Sampean jangan terlena dengan gaya orang lain yang ujung-ujungnya mung dodolan bedak ben glowing, ora penting. Sampean punya cara meriasan. Saya juga mengajar rias dalam mata kuliah sederhana itu semester terakhir itu ada tata rias. Ya yang saya ajarkan ya tata rias Nusantara kita. Nah ya kan. Jadi saya tidak khawatir semuanya terhadap seluruh tren ini ya. Saya yakin jikalau kita sebagai generasi ya penerus bangsa menyadari jati diri kita ya. Jadi, menyadari siapa kita. Makanya saya tadi menengok sejarah itu loh. Akar-akarnya akar-akar kenusantaraan kita saya tunjukkan sebagai kebanggaan dan sikap itu. Wis toh, pohon tinggi apapun kalau akarnya kuat ke dalam enggak akan ya hilang diterpa badai. Sesuatu yang punya fondasi kuat kokoh enggak akan runtuh oleh perubahan zaman seperti itu. Ya, jadi intinya kita harus sadar diri, kita punya jiwa Nusantara tadi yang 3 poin tadi ya Pak Tolhah ya. Nah, tapi tadi yang sedikit mungkin belum disinggung berkaitan dengan ini Pak, kayak kesenian. Mungkin juga ini dihubungkan dengan katakan sekarang kan musik-musik sudah nggak banyak yang menyinggung seneng keroncong, seneng gamelan seperti itu lah. Niki pripun Pak? Apakah kita mungkin ya saya sama anak-anak mahasiswa ini harus tetap seneng nih gamel atau tetap main keroncong, itu gimana posisinya Pak? UIN kan masih berproses ya Mas. Itu zaman saya dulu tuh dulu seperti itu. Di UIN itu kan wajah peradabannya belum jelas gitu. Satu sisi ya ada grup komunitas seni musik. Seninya ya seni rock pop, kiblatnya ke Eropa kan. Wah, yang tampil nang jopo konser ono bedane karo grup musik dari perguruan tinggi lain. Gitaran sambil wudo. Wah, keren.
paling jos pokoknya. Lagunya pop, Inggris, Metallica. Satu sisi lagi ada grup musik, kiblatnya ke timur tengah, Mas. Wah, yang tampil khusuk-khusukan dewek, Mas. Ya Nabi, tak ding. Pertanyaannya, peradaban Wali Songo yang mana? Yang mana dari dua komunitas? Itu kan musik masih mengikuti kangenan toh. Hobine bocah wae sejak SMA senengnya rock mlebu UIN, milih komunitas musik. Yang dari pesantren kemudian dilanjutkan milih grup rebana. Bayangin, dalam satu payung institusi kita, wajah kebudayaannya, dalam hal ini seninya, nampak kemudian bertolak belakang. Masa toh mestinya orang kaya ngono lho kan. Apa yang diharapkan? Ada proses hibrid gitu loh. Perkawinan, dialek, saling melengkapi ngono lho. Aja kaya sing ngepop ora gelem coba selawatan tapi dalam model pop kan enak sih. Ya toh? Atau yang rebana coba dikolaborasikan dengan alat-alat modern ya enggak. Ya hanya jalannya dewe-dewe terus. Saya kira kita belum menemukan bentuk yang ideal soal peradaban Wali Songo. Ya. Apakah kemudian ini Pak, nyambung kayak kemarin kan sempat booming yang Weird Genius itu tepang muteng ya Pak Toha, yang koe ra iso mlayu itu kan lagu masa kini tapi ada gamelan. Mungkin apakah yang dimaksud akulturasi yang minimal semacam itu atau ya, lebih dalam lagi? Seperti Maiyahan juga itu ikhtiar ke sana. Iya. Ada tradisi ya, gamelan, rebana ya, tapi juga ada drum, ada piano, gitar. Entus juga ya, almarhum Entus itu juga semacam itu ya, masih mempertahankan ya. Dangdutnya Rhoma Irama itu punya kelebihan di situ, Mas. Ada trompet ya dengan musik Melayu, ada pengaruh India, tetapi sudah tidak terasa Indianya. Bahkan ada gesekan-gesekan gitar yang seperti rock, The Queen itu soneta itu contoh yang budaya populer tapi bisa memadukan berbagai unsur budaya Eropa, India dan Nusantara itu sendiri. Masih menjadi PR di Wali Songo. Ada enggak? Berhasil enggak? Tentu saja dalam tampilan nanti yang baik ya. Musik juga enak diringoke, ora geladaan, ngono lho kan. Syairnya juga bermakna ya, sebagai syair dakwah. Ini saya kira tugas lah dari jenengan ya, para mahasiswa ya. Monggo. Oke. Nah, itu semoga menjawab Mas Agung Mulyono ya, dari ini jauh sekali dari Pontianak, tapi untung Zoom ya, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Semarang ini. Yang dari Pontianak itu mahasiswa mana? Untan, Pontianak. Moga Mas Agung, ini ada nih gambarnya nih, Mas Agung Mulyono. Halo, Assalamualaikum, salam kenal. Salam kenal juga Pak. Kuliah di mana tadi? Di Universitas Tanjung Pura, Untan, Pontianak. Walah, ya Allah, alhamdulillah, mergo Zoom bisa ketemu kene. Alhamdulillah, walaupun tidak ke sana. Oke, ya, ini sehat selalu. Jurusan apa Mas Agung kalau boleh tahu prodinya? Jurusan FKIP, prodinya pendidikan biologi. Oh, pendidikan biologi ya, tapi ini cukup ternyata concern juga nih masalah kesenian. Saya juga dulu pas kecil ini loh Pak, jadi bukan gamel sih, tapi yang nyanyi itu loh Pak, karawitan itu loh Pak. Nyanyi karawitan. Jadi kalau di UIN aktif lagi mungkin saya juga bisa ini Pak, maksudnya bisa ikut gabung juga karena juga seneng nih kayak dengerin gamelan itu seneng. Nyanyi juga dulu, nyanyi gamel itu apa ya istilahnya ya Pak ya, yang karawitan itu ya Pak ya. Nah itu juga seneng juga. Nah, ini mungkin teman-teman dari mahasiswa bisa sinden ya. Istilahnya nyinden. Saya dulu menemukan bakat anak sinden itu mahasiswa syariah itu luar biasa. Sampai saya arahkan ke kelompok sinden gamelan yang ada di dakwah itu ya. Yang sekali sana katanya nggak menerima mahasiswa, itu grupnya hanya untuk dosen katanya. Itu aja
untuk pentas-pentas terbatas seperti mengiringi wisuda. Akhirnya bakat-bakat seperti itu ya tidak ada kemudian ruang-ruang untuk pembinaan ya, pengembangan ya. Saya sampai sekarang masih membina 3 komunitas, Mas. Komunitas tari Bedoyo, tari Jawa klasik, kemudian komunitas tari Saman, kemudian Sanggar Rumah Rupa. Itu anggotanya berbagai fakultas ya. Ya alhamdulillah ya, semuanya masih berjalan sampai sekarang ya. Ya kayak latihan pentas tari juga masih ada. Nah, komunitas-komunitas kayak gini kita harus berani berinisiatif untuk membentuk sendiri. Karena kalau melihat dari misalnya UKM sekarang ya tidak memadai ya. Hobi misalnya komunitas fotografer itu aja nggak ada kan yang memadai. Komunitas perfilman ya, digital, desain digital itu juga nggak ada. Nah, minat bakat mahasiswa berkembang, sementara komunitas yang sudah ada UKM nggak ada kemudian tidak mau merespon, ya kita jangan kalah, ya bikin aja kumpul sendiri untuk ruang saling belajar dan mengembangkan diri. Itu langkah yang realistis dan terbaik ya. Oke, baik Pak Tolha atas penyampaiannya yang luar biasa, dan sepertinya ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan sepertinya talkshow kali ini sudah bisa kita akhiri di ujung acara, dan saya secara pribadi mendapatkan suatu pencerahan yang luar biasa ini berkaitan baik itu kita melihat semangat para wali songo untuk membuat istilahnya memberikan ya suatu skema pendidikan di Nusantara tanpa harus merusak intinya gitu, tanpa harus membuat suasana yang sudah nyaman sebelumnya gitu. Jadi tetap ya saya pikir para wali songo zaman dulu itu benar-benar cendekiawan yang sangat jenius di kala itu, karena berhasil memberikan ya nilai-nilai Islam tanpa merusak situasi yang sudah ada. Nah, kan kayak mungkin kontras dengan sekarang ya. Sekarang itu Islam udah ada, tapi malah justru ujaran-ujaran yang disampaikan itu kayak malah menghancurkan gitu loh. Kesannya malah kayak gitu. Padahal Islamnya sudah ada gitu. Nah, gimana zaman dulu ya gitu. Kalau misalkan orang-orang zaman sekarang hidup zaman dulu mungkin hancur gitu ya. Karena yang disampaikan justru malah bukan sesuatu yang tampil baik tadi ya menurut Pak Tolha tadi, tapi justru malah tidak ditampilkan secara baik seperti itu. Nah, itu kan yang disayangkan kan. Sebenarnya gini, orang kemudian ujaran-ujaran salah kan biasanya orang minta maaf. Sebenarnya di dalam perilaku sosial yang baik adalah permintaan maaf itu harus diiringi dengan perubahan sikap, gitu loh. Artinya awalnya tidak mengetahui, ya kemudian salah, ya dia kemudian belajar, gitu loh. Lalu berubah sikap menjadi lebih ramah, gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar minta maaf, perubahan sikap, pandangan keagamaan yang lebih ramah, ya akan berulang, Mas. Kemarin bilang batik nggak ada sunahnya, lebih baik putih aja sesuai Nabi. Iyalah, masa Nabi pakai batik sih? Gimana? Ya, tapi kan kita nggak bisa kemudian menabrakkan batik dengan pakaian Nabi, kan gitu loh. Kemudian apalagi Borobudur katanya haram, nanti syirik, berkunjung ke sana. Lalu ini wayang, itu artinya mereka nggak belajar gitu, tidak ada perubahan sikap. Tapi ya ini yang tren kemudian kan seakan-akan cukup selesai dengan minta maaf ya. Ya oke lah minta maaf, kita itu bangsa yang maaf gitu. Tetapi ini nggak akan berubah apa-apa. Karena itu motifnya hanya mencari aman dari Tuhan. Nah, oportunis ngono lho maksudku. Ya aja ngono gitu. Kalau mau tulus ya berubah, orang tobat ya berubah, kan gitu toh. Kemudian mengganti yang lebih baik, pandangan yang lebih belajar lah. Saya kira jadi memang nampaknya teman-teman mahasiswa dengan semangat Wali Songo yang ya apapun acaranya kan kita sedang berusaha ya Pak ya. Artinya sedang membumikan
kan nih semangat Wali Songo biar kita bisa beragama secara moderat, kemudian tidak merusak kondisi yang sudah ada, seperti yang sudah tenang, sudah nyaman, tapi kondisinya malah kadang jangan sampai yang sudah enak ini dibubarkan, seperti itu, intinya seperti itu. Nah, sepertinya ini pembahasan kita sudah cukup karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya pribadi selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para narasumber. Pertama ini yang masih gabung di sini Bapak Abdul Mutolahah yang sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kami, dan juga tadi narasumber yang pertama Bapak Dr. Ahmad Fanani MAGMS yang sudah izin live tadi. Semoga apa yang disampaikan dan diskusi kita hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa ditindaklanjuti. Jadi bisa lanjutkan, terutama untuk teman-teman yang sains nih. Ya, terus nanti keterkaitan dengan sains itu seperti apa ya, termasuk saya juga. Jadi gimana sih nanti semangat Wali Songo tetap harus muncul di kita sebagai orang-orang sains dalam belajar ilmu-ilmu yang dulu mungkin belum sempat terkotak-kotak ya. Dulu kan mungkin belum ada ilmu fisika, kimia, tapi sekarang baru ada. Nah, gimana caranya kita punya semangat yang sama dengan para pendahulu-pendahulu kita yang sudah sukses nih menyatukan Nusantara dan memberikan sentuhan-sentuhan Islam yang sampai sekarang terbukti nyata itu. Dari saya mungkin cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke MC, kepada Mbak Eli, saya kembalikan lagi untuk acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi talk show Kewali Songan terkait dengan implementasi peran Wali Songo terhadap pendidikan dan kebudayaan dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Ahwan, Bapak Abdullah. Terima kasih sudah mengisi acara talk show Kewali Songan kami. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohon untuk dapat menghidupkan kameranya. Baik, langsung saya mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak Ahwan, Bapak Tolhah, dan Bapak Prihadi. Jika ingin meninggalkan room Zoom kami persilahkan. Terima kasih semuanya, terima kasih. Ya, Mas terima BPL. kasih Pak Tolhah. Terima kasih semuanya. semuanya. Saya pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengumuman door prize yang akan dibantu oleh Mas Zaki. Dimohon untuk tidak keluar Zoom terlebih dahulu. Mas Zaki. Ya. Yuk, yang pertama surprise-nya Selamat untuk Apriana Sukainah. Yang kedua, selamat untuk Rahmat Kurniawan. Selanjutnya yang ketiga, bisa diulangi lagi.
Yang ketiga, selamat untuk Sugini Salem. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Zaki. Acara yang terakhir ialah penutup. Marilah kita tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC menyampaikan mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.